Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan siang hari ini nggih. Nggih. Sampun masak niki wau? Sampun. Alhamdulillah. Ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kekerasan pencegahan nggih. Pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nggih. Apa kuwi Mbak apa Bu atas anak istimewa niku ana sentakan ta mboten? Nggih. Apa mendel mawon? Capi, ayo Bu, Butun. Tangkut pripun? Terus puntik. Anak istimewa niku apa? Anak istimewa niku nggih. Anak yang mempunyai keterbatasan, nggih, keterbatasan fisik maupun mental, tetapi dia punya potensi. Nggih, potensi yang bisa dikembangkan. Contohnya ngeten, jangan bingung toh? Nggih. Kalau bingung kok. Ngeten. Anak istimewa niku, mohon maaf, dia itu cacat, nggih, duka napa jenenge tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, mungkin ada salah satu anggota tubuh yang tidak punya, tetapi dia itu bisa melakukan sesuatu yang melebihi orang lain yang normal. Misalnya larene niku buta misalnya, dia tidak bisa melihat, tetapi dia bisa bisa mendengar sesuatu yang pasti. Oh, itu suara apa? Nah, padahal tidak bisa melihat, atau dia punya kreativitas yang lain, dia tidak bisa melihat tapi dia bisa menciptakan sesuatu karya. Nah, seperti itu namanya anak istimewa nggih. Nah, kadang-kadang Bu, anak istimewa niku dianggap napa? Disampingkan, tidak dianggap oleh kadang keluarganya sendiri, bahkan kadang orang tuanya pun tidak menganggap, nggih. Istilahnya malu lah. Nah, istilahnya malu. Punya anak yang cacat, punya anak yang tidak bisa normal seperti anak yang lain. Nah, itu yang menyebabkan anak istimewa itu mendapatkan kekerasan, gitu, kekerasan. Tidak dianggap, kadang dipukuli karena merasa malu, karena dipukuli, kadang dipulikan tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa membantu orang tua, nggih. Nah niku kekerasan apa contohnya, apalagi tadi orang tua merasa malu mempunyai anak istimewa, itu salah satu kekerasannya, gitu, tidak dianggap. Yang kedua, adanya anggapan bahwa anak istimewa itu tidak dapat belajar, tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak yang lain. Itu anggapannya, nggih, anggapan orang tua bahwa anak saya cacat, tidak bisa seperti teman-teman yang lain, dia hanya bisa diam. Itu juga kekerasan. Yang ketiga, anggapan bahwa anak istimewa tidak mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, dianggap cacat, dan sehingga dianggap juga tidak bisa melakukan apapun, gak duwe kepinteran apapun, karena memang sudah dianggap cacat tadi. Itu juga termasuk kekerasan. Selanjutnya, adanya pemahaman salah terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar dan hiperaktif sebagai anak bodoh, anak nakal, atau anak aneh. Bu, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, ya? Tidak ada anak yang nakal. Kenapa? Karena kalaupun mereka bodoh ataupun mereka nakal, satu, mungkin mereka memang kurang untuk memahami. Yang kedua, cara kita yang salah mendidik sehingga dia bodoh tapi jangan sekali-kali mengatakan anak saya bodoh. Itu adalah jenengan itu hukuman yang luar biasa berat bagi anak. Jangan pernah mengatakan. Dan lagi, ucapan itu adalah doa. Kalau jangan mengatakan anakku bodoh, ya bodoh tenan, kenapa mboten? Nah, ini jangan sampai tidak ada anak yang bodoh di dunia ini. Kadang cara kita yang salah, nggih. Niku. Selanjutnya, orang tua dan guru tidak tahu bagaimana sebaiknya memperlakukan anak istimewa. Niku tadi. Mungkin di desa iya, gitu, karena di desa tidak ada fasilitasnya. Tapi kalau di kota itu ada sekolah SLB, sekolah luar biasa. Ada guru
guru-guru yang super profesional bisa menangani anak-anak seperti ini. Guru khusus untuk sekolah luar biasa ini. Jadi mereka tahu anak ini punya istimewanya di apa, diarahkan kemana. Tapi kalau di desa memang tidak ada fasilitasnya, sehingga tadi dia tidak bisa apa-apa karena tidak ada yang mengarahkan, orang tuanya tidak tahu, dibiarkan saja. Cacat ya sudah cacat, seperti itu gitu. Itu juga kekerasan, menyiksa anak. Nggih. Niku. Akibatnya anak-anak yang istimewa tadi banyak ditelantarkan, dipasung, dieksploitasi. Kadang orang tua yang tidak bertanggung jawab, anak-anaknya dieksploitasi, disuruh dijadikan kelemahan untuk mencari uang, gitu, dicacat, kadang tendaran-dalan, dikongkon ngemis, gitu mboten? Dikongkon ngemis, dikongkon belas kasih orang lain, itu namanya eksploitasi anak niku luar biasa. Nah, itu beberapa kekerasan terhadap anak, Bu. Sekarang kita sebagai orang yang paham tentang hal itu, paham tentang anak yang istimewa, bagaimana cara kita mencegahnya? Ini kita pelajari bersama. Pertama, kesadaran dari orang tua dan keluarga, bahwa orang tua itu harus paham, harus sadar, tidak boleh malu. Siapa tuh yang pengen punya anak istimewa? Tidak ada. Hanya orang-orang pilihan, yang punya anak istimewa. Harus sadar, oh ya udahlah, ini sudah bagian saya, takdir saya. Pasti ada hikmahnya. Itu pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Orang tua harus paham dulu tentang anaknya, gitu. Yang kedua, orang tua tidak merasa malu, orang tua tidak merasa malu memiliki anak istimewa, karena meskipun dia ada kekurangan, dia punya kelebihan, punya potensi yang bisa dikembangkan, bisa berkembang, bisa berprestasi. Apabila orang tuanya mendukung, orang tuanya menyayangi, orang tuanya memberikan hak-haknya dari anak tersebut. Selanjutnya, orang tua memfasilitasi anak tersebut untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi orang tua jangan sampai menyembunyikan, karena dia sadar punya anak tadi, biarkan dia bersosialisasi dengan lingkungan, perkenalkan supaya dia punya percaya diri. Oh ya, saya bisa seperti mereka meskipun saya cacat, meskipun saya kurang, niku. Jangan disembunyikan, harus bersosialisasi. Orang tua ikut serta dalam forum orang tua anak istimewa. Nah, di sini biasanya di kota-kota itu ada orang forum, atau kalau sekarang milenial itu kan perkumpulan sosialita ya. Nah, kalau di sini perkumpulan orang tua anak istimewa. Tujuannya apa? Saling sharing. Oh, ibu jenengan putranya itu punya keistimewaan apa nggih? Jenengan sekolahkan di mana nggih? Nah, itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, bisa saling sharing orang tua pada orang tua. Jadi saling menguatkan. Oh iya, anak saya itu kekurangannya ini ibu, kelebihannya ini. Di rumah tuh saya menyediakan kebutuhannya dia supaya tidak tidak nganggur, supaya dia bisa berkreativitas. Nah, seperti itu. Jadi orang tua saling berkomunikasi, saling tukar pengalaman. Terus selanjutnya masyarakat berkewajiban memberi dukungan pada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, peran keluarga juga penting, tapi lebih penting peran dari lingkungan masyarakat, harus bisa memberi dukungan, jangan mengucilkan. Anggap mereka ada seperti menganggap yang lain ada. Jangan sampai mengucilkan, jangan sampai menghina, karena itu juga salah satu cara kita menyayangi supaya tidak merasa minder, tidak merasa sendiri. Ngoten nggih. Tak gambar itu. Oke. Nah, ibu-ibu niku tentang anak istimewa, tentang kekerasannya dan tentang pencegahannya. Mungkin dari sini
Ada yang mau bertanya atau belum jelas? Oh, Mbak Mari itu sudah pengalaman luar biasa. Siapa kalau anaknya? Nah, seperti itu. Cukup Bu nggih? Nggih. Nggih, nah niku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa pada bulan berikutnya dengan sesi yang lain supaya kita bisa bertambah ilmunya Bu nggih? Nggih. Semoga pada pertemuan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik merah.